Yuk, Halo Mas Indra, apa kabar? halo Mbak Esti, kabar baik dari Museum Wayang Beber Sekartaji dan Sanggar Bonale. Bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Gimana Mas Bagaimana cuaca di Mbak? situ? Cerah? Cuaca di sini panas-panas, ngentang-ngentang, bercampur pengaruh angin dari laut, jadi agak-agak kemetep dan silir-silir gitu Mbak. Apalagi di sini aku baru di Kalimantan ini Mas. Waduh, benar-benar bisa Dari merasakan di Khatulistiwa ini sana panasnya jebret. lebih ikan tekuk lah pokoknya lebih 2 kali lebih panas. Wah, lebih ekstrim lah cuacanya Katulistiwa. Makasih Mas sebelumnya Mas Indra sudah mau join di ngobrol-ngobrol ini. Saya juga mewakili museum sangat berterima kasih karena ini semoga nanti di channel YouTube-nya Mbak Esti ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama generasi milenial. Amin, 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 amin. Nah ini Amin. aku mau supaya teman-teman tahu nih tentang Museum Wayang Beber ya. Aku kan Ya, berkunjung ke museum itu tahun kemarin ya Mas ya. tahun Kalau nggak kemarin salah. atau 2 tahun yang lalu ya, kayaknya ya 1,5 tahun lah ya. Lumayan lah. Dan Iya. ternyata menarik sekali. Eh, aku pengen Mas Indra share sebenarnya Museum Wayang Beber tuh museum apa sih Mas? Sebenarnya wayang beber itu adalah kita dulu ke core-nya. Wayang itu adalah sebuah penggambaran karakter alam semesta yang di situ termasuk manusia dan alam. Beber itu kan dibeberkan, digelar, ditunjukkan. Lah itulah definisi definisi inti dari wayang beber. Sebuah peristiwa di karakter-karakter sifat-sifat manusia dan kejadian diceritakan sebagai sebuah pesan visual. Itu core-nya wayang beber. Jika definisi itu berbentuk gulungan, Mbak. Wayang, tapi wayang yang lebih kuno dan berbentuk itu nanti dibeber langsung seperti ditancapkan terus nanti dipertontonkan sambil sebuah tuding seperti itu diwayangkan seperti yang sederhana daripada wayang kulit seperti itu. Iya, karena Ya. dia di satu apa tuh namanya satu gulungan tuh satu cerita ya Mas ya kalau nggak salah ya. Itu tergantung pembuatnya juga. Beber ini kan luas sekali, bahkan banyak wayang beber yang sudah tidak bisa di jejaknya lagi, tapi kita masih bisa melihat dan itu dari semangat-semangat yang ada di beberapa tempat, Mbak. Iya, untuk kewajaran satu gulung itu ada beberapa adegan. Untuk sebuah beber itu mungkin bisa satu gulung atau beberapa tergantung dengan bobot ceritanya, Mbak. Seperti itu. Gitu. Sejak kapan Mas Ya. Indra nih tertarik sama wayang beber dan sampai bikin museum tuh gimana ceritanya Mas? Jadi begini, ketertarikan akan sebuah wayang itu sebenarnya sudah dari kecil, karena terus terang saja hiburan orang kampung kan dari dulu kalau nggak koprak ya wayang. Sorot-sorot itu layar tancap itu aja udah era-era sudah agak besar dikit. Dari kecintaan akan kalau ada tetangga ini tetangga namanya Mbah Kimen dulu itu. Dia kan rumahnya kan setiap sore sampai pagi itu pasti setelannya wayang. Saya tidur pun pasti nanti radio wayang itu akan secara nggak langsung itu terpatri, Mbak. Jadi rasa suka itu yang menjadikan semangat untuk apa toh wayang ini perlu didalami kah atau gimana. Kemudian satu keberuntungan yang akhirnya sampai ya sampai seperti ini, sampai di sebuah museum kecil seperti ini, Mbak. Okay. Gitu. Keren banget sih Mas, karena
anak muda zaman sekarang udah jarang yang nonton wayang gitu ya. Dan kali ini Mas Indra mengangkat soal wayang. Dan itu wayang beber lagi. Iya. Nama Betawi museumnya itu apa? bukan wayang baru. Museumnya namanya Museum Wayang Beber Sekartaji. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa wayang beber itu sebenarnya lebih kuno daripada wayang Purwo yang sekarang banyak dipertunjukkan di tempat-tempat dimanapun berada. Itu wayang beber itu sebenarnya lebih tua lagi daripada wayang kulit tersebut. Seperti itu. Lebih tua dari wayang kulit. Iya, Keren karena ya? dalam perjalanannya, menurut hemat kami, wayang beber itu kan pada media kertas daluang ya dulunya. Sebelum itu pun nanti wayang beber ada pada media lontar, Mbak. Ada dalam media lontar yang itu lebih konon lebih diceritakannya lebih tua lagi. Itu ada dalam media lontar seperti ini. Jadi gambarnya wayang beber itu gambarnya kecil-kecil sekali. Nah, seperti ini. Ini ada kalau ini sih aksara Bali. Nah, dulu ini pun bisa digambar dan setelah diperdalangkan dulu terus dibagikan karena media kecil. Nah, wayang beber itu sendiri menurut kami merujuk pada sebuah relief candi. Jadi perjalanan wayang beber itu memang luar biasa sekali. Kemudian pada zaman dulu kala, kenapa ada wayang kulit Purwo, kenapa ada wayang beber, itu sebenarnya wayang kulit yang seperti ini, itu dulu sebenarnya adalah wayang beber dulu. Jadi dulu juga ada wayang kulit beber, Mbak. Jadi dari lulang besar itu, kemudian digambar peristiwa. Nah, itu ada wayang beber kulit pada masanya, jika memakai lulang hewan. Nah, kemudian pada abad ke-16 itu kemudian ada ide untuk mengambil satu karakter yang kemudian menjadi wayang kulit Purwo yang kita kenal sekarang ini. Seperti itu, Mbak, jalan ceritanya. Jadi wayang beber lebih ada dulu. Iya, iya. Berarti sejarahnya malah lebih tua gitu ya daripada wayang Purwo gitu. Yang lebih Ya, menurut sudut pandang kami ya. Kalau wayang kulit Purwo itu juga tua, Mbak. Jadi wayang kulit Purwo dan wayang beber itu adalah satu. Itu satu era. Hanya yang membedakan itu ketika wayang beber itu dipisahkan menjadi satu karakter itulah yang sudah membedakan zamannya. Di situ wayang beber tidak diminati lagi, terus berkembanglah populerlah wayang kulit yang bisa dimainkan satu-satu itu. Seperti itu. Kalau medianya apa tadi Mas? Selain lontar, kalau yang sekarang Mas Indra pakai, itu medianya apa? Kayaknya kemarin ada juga Mas Indra buat media untuk wayang bebernya nih bikin sendiri ya? Bisa dari kain kanvas, kain yang tipis ya, seperti kain primisima itu. Bisa juga menggunakan yang lebih alami lagi yang juga sudah dikenal selama berabad-abad itu menggunakan daluang, kertas druang. Itu kertas Nusantara, iya. Tapi awet Sebentar saya mana Mas? tunjukkan kertasnya ya Mbak ya. Sebentar saya tunjukkan Oke. kertasnya. Jadi kertasnya seperti ini Mbak. Nah, kertasnya seperti ini. Ini kertas daluang. Ini buatannya caranya ditempa. Nah, ini dari kulit kayu. Bisa jadi seperti ini. Nah, ini alami dan bisa bertahan ya lama sekali karena serat-serat Ambyo, Al-Quran kuno itu dulu dibuat dengan media ini juga. Kemudian saya tunjukkan wayang bebernya itu seperti ini. Kalau untuk teman-teman sekalian yang belum pernah mengenal wayang beber itu seperti ini. Nah, ceritanya bergambar seperti ini, seperti lukisan tapi bisa digulung. Ini cara pementasannya kan digulung, digelar seperti itu, Mbak. Nah, Oke, keren banget ya. ya Itu ini
Satu apa? perjalanan lah, Mbak. Satu Iya. perjalanan Iya, satu satu perjalanan dunia pewayangan. Nggih. itu gambar gambar manual ya Mas ya? Dan warnanya juga warna alam masih yang digunakan. Jadi kalau di tempat kami bisa digunakan juga pewarna alam, tetapi karena kami juga mengikuti perkembangan zaman, tentunya ada bahan-bahan yang sudah diciptakan sedemikian rupa, sehingga intinya itu awet dan tidaknya itu ketika memakai bahan itu bahannya tidak disukai sama bakteri, sama serangga, maaf. Karena kan lukisan itu sangat rentan sekali terhadap 10 agen perusak yang jenis-jenis serangga itu dan juga kelembapan. Lah zaman sekarang kan sudah ada cat akrilik, sudah ada yang menutup lukisannya itu agar aman dari gangguan serangga dan debu itu sebenarnya sudah ada. Jadi gini di sini kita juga menerangkan tentang warna alami, juga bisa menjelaskan bagaimana membuat dengan warna yang sudah disediakan oleh zaman ini. Seperti itu kira-kira. Iya, iya. Keren banget sih. Aku sekali sih pernah nonton langsung gitu pas waktu bikin film, ikut Iya. bikin nonton film apa proses pembuatan film dokumenter gitu ya. Dan Iya, itu iya. keren banget. Dan itu diiringi sama gamelan yang dimainkan oleh adik-adik dari Sanggar apa Mas? Sanggar Buwono Alit. Sanggar Buwono Alit. Iya. Keren banget. Itu Ya satu itu memang ini ya itu memang sebuah perjuangan yang tidak singkat begitu aja, karena Sanggar Buwono Alit juga sudah dibentuk dari tahun 2013. Jadi di situ memang dulu banyak adik-adik sanggar itu, tapi sekarang tersaring dan masih beberapa anggota yang memang dia sangat mantap sekali kalau di kebudayaan itu. Jadi kalau ada pentas itu pasti bisa ikut, seperti itu Mbak kira-kira. Oh iya, udah sering pentas ya kemarin sempat di Selasa Wage yang di Malioboro itu. Ya, pentas Pernah. kami ya kebetulan wayang beber itu kan jenisnya banyak. Jadi kita tidak hanya akan terpaku pada wayang beber yang sekarang hanya diketahui masyarakat, itu ada beberapa aja. Sebenarnya dari definisi wayang beber itu kita mengacu pada setiap cerita rakyat, setiap problematika kehidupan itu bisa diangkat menjadi wayang beber. Misalnya kita di sini memperjuangkan mempunyai brand ikon sendiri, yaitu wayang beber Pancasila, Mbak. Jadi kalau ada pentas apa, kita selalu mengutamakan wayang beber Pancasila yang dipentaskan. Nah, wayang beber Pancasila itu sudah mengalami berbagai macam perjalanan, Mbak. Jadi dipentaskan untuk donasi dulu korban banjir di Konawe, pentas di titik 0 Jogja, dipentaskan di dalam Mall Malioboro, Selasa Wage di jalanan Malioboro, pernah pentas di Prambanan waktu itu pas Abiseka ulang tahun Candi Prambanan yang ke-1000 berapa itu, pernah pentas di Ratu Boko juga. Di Ratu Boko itu suatu hal yang tidak bisa dilogika, Mbak. Hujannya deras sekali. Tapi saya yakin karena saya yang melukis wayang ini sendiri, wayang beber Pancasila, saya tetap yakin semoga Dewata Tuhan itu mengabulkan permohonan kami untuk bisa pentas di sana. Dalam lebatnya hujan itu kita pentas di sana. Wayang beber itu ya basah semua. Dan karena ya puji syukur sampai sekarang wayang bebernya tetap awet itu, dan benar-benar nekat waktu itu kami di Ratu Boko itu. Ya banyak tempat Mbak sudah mementaskan wayang beber Pancasila itu. Keren banget, keren banget. Iya. Iya. Oke, lanjut Mas Indra. Iya, silakan Mbak dengan pertanyaan-pertanyaan indah dan menariknya. Itu monggo. Nah, sekarang museum gimana Mas kondisinya karena ada pandemi ini? Museum kondisinya karena museum itu dibangun dengan rasa cinta, jadi pandemi apapun, bahkan dikatakan bisa ini perang dunia yang ketiga yang tak terlihat ini, tidak akan berefek banyak kepada museum, karena memang kami ini berjuangnya luar biasa sekali, Mbak. Maksudnya luar biasa, yang penting semangat gitu loh, Mbak. Jadi memang sedap. Ya, karena dengan dasar suka dan cinta itulah
Sampai hari ini museum bisa bertahan lewat ganasnya situasi. Ya untuk tamunya itu baru dibuka beberapa hari yang lalu, Mbak, setelah berbulan-bulan off libur, tapi Kemarin libur untuk tamu aja. Gimana, sempat Mbak? tutup. Ya tutupnya itu hanya tutup secara fisik, namun karya kita memang beberapa kita harus apa ya, di tengah COVID ini kita harus melakukan something, melakukan sesuatu gitu, Mbak. Misalnya kita melakukan pentas-pentas wayang beber dan beberapa istri saya di sini untuk wayang gambyongan ini saya pentaskan untuk memberitahu masyarakat gimana sih COVID itu dan bagaimana kita setidaknya agak berjaga jarak dengan sebuah makhluk kecil itu. Kalau kecil aja nggak nampak ya. Tak kagak Nggak nampak, gimana toh. Boleh dikenalin dong istrinya tuh siapa aja namanya? Gimana? Namanya siapa aja itu di belakang? Banyak ini, banyak sekali ada Nyi Sonja Mengi yang di sini nih, ini pokoknya ini permaisurinya ya sebelah sini, Mbak. Ini permaisurinya nih, permaisuri. Ya ini permaisuri 2. Ya. Lalu di belakang ini, di belakang ini selir-selir cantik ini ya dia jadi peran-peran yang bikin masalah lah. Nah, diantaranya sudah ada beberapa video, beberapa yang video wayang yang kami buat ya permasalahan mereka ya mengatasi situasi pandemi corona seperti ini. Simpel-simpel, Mbak, tapi ya semoga bermanfaat. Nah, aku kemarin sempat lihat tuh Mas di channelnya Museum Sekartaji. Kemarin bikin konten yang terbaru soal corona ya. Apa tuh judulnya Corona Covid Rojah Receh Negoro. Iya, yang itu ya, Mbak ya. Halo? Halo, ya kemarin Mas Indra sempat bikin konten di YouTube channelnya ya yang Museum Sekartaji. Iya, namanya itu judulnya Corona Covid Rojah Rajeh Nagara. Artinya COVID itu sudah dimensi sosial budaya, ekonomi, keamanan, kepercayaan itu akan benar-benar suatu negara itu tercapek. Kalau hanya lockdown untuk ya mau makan apa kita, jadi memang harus apalagi kita negara berkembang, jadi memang harus itu cerita menarik di kehidupan yang sudah ada. Jadi itu menceritakan 2 pasangan yang sudah mau menikah sebenarnya. Karena ada larangan, dilarang mengumpulkan massa, akhirnya pernikahan mereka tertunda. Kan epicnya seperti dari situ Mbak? Iya, situasi real saat ini kan teman-teman yang berencana tahun ini kan akhirnya akad saja begitu. Dan tidak mengumpulkan massa. Iya, banyak yang benar, Mbak. Itulah yang akhirnya malah menjadi pesan positif bahwa kita itu makhluk yang bagaimana bisa mudah menyesuaikan dengan situasi gitu. Kita tidak harus memaksakan suatu keadaan jika memang sebuah pagebluk ini mengharuskan kita untuk merubah sedikit saja tata cara, ya harus kita lakukan kan seperti itu demi keamanan semua orang. Keren banget sih, konten-kontennya mungkin nanti ditambah. Itu idenya dari mana Mas? Bukan idenya, itu nggarapnya sama siapa? Sama tetap teman-teman Sanggar Buwono Alit dilibatkan ya? Ya, kalau idenya murni dari kami sendiri, Mbak, dan garapan wayangnya juga kami sendiri, paling tidak bertemu beberapa pertemuan itu untuk godok itu, Mbak, supaya bisa mateng lah gitu. Seperti itu. Ide ceritanya kami kemas menarik mungkin, walaupun pesannya agak ya berat, tapi kita kemas dalam situasi yang ringan gitu. Ada yang tentang transportasi, ada yang kenapa harus pakai masker, kenapa harus jaga jarak. Itu kemasannya si cantik-cantik ini kan bisa memberi kemasan yang ringan tapi berbobot gitu, Mbak.
Keren banget. Ya, kami juga menggunakan wayang beber Pancasila untuk salah satu pentas itu. Jadi sebuah wayang beber Pancasila itu pada sila ketiga persatuan dan kesatuan itu kami beberkan. Bagaimana persatuan dan kesatuan itu di era pandemi itu ada sendiri. Ojo asal ngumpul, tapi kita bisa mengumpulkan semangat itu lewat sesuatu hal, tidak asal yuk kumpul karena memang situasinya belum memungkinkan untuk sekarang ini seperti itu. Iya, betul. Tapi sekarang setelah dibuka beberapa hari yang lalu sudah ada pengunjung lagi ya Mas ya ke museum ya? Ya sudah banyak sudah dari Dinas Pariwisata Bantul, Ibu Isi, Mas Ipung sudah datang, dari Disbud Bantul, Bapak DRS Dahroni sudah berkunjung, dari masyarakat itu malah disurvei guide pemandu wisata travel yang luar biasa. Masyarakat sudah ada 1-2, ini juga sudah dipesan mau datang boleh nggak gitu. Ya kami sebagai museum kecil tentunya kalau jika ingin menstandarkan protokol yang seharusnya harus pakai alat untuk ukur itu mungkin kami belum bisa. Tapi kami di sini mewajibkan tamu yang berkunjung itu setidaknya cuci tangan pakai hand sanitizer dulu dan wajib memakai masker seperti itu untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Iya. Harus sih itu harus karena memang Ya. harus saling nggak bisa sendiri ya untuk melawan corona ini. Iya, makanya harus benar-benar saling menjaga tanpa melukai perasaan. Jadi memang mohon maaf maskernya harus dipakai karena ini sebuah protokol aturan dari permusiuman. Kalau museum buka memang harus memakai masker. Sementara ini seperti itu. Semoga cepat berlalu sih. Tapi adik-adik tetap latihan. Adik-adik Sanggar tetap latihan. Pentas pas. Nah ini uniknya. Tetap benar-benar saya batasi. Kalaupun pentas paling hanya 2 atau 3 anak, 3 adik-adik yang saya ajak. Itu pun saya suruh untuk jaga jarak, benar-benar jaga jarak. Karena saya tidak mungkin saya memberi semangat untuk tentang mencegah COVID, tapi malah saya sendiri mengumpulkan banyak anak. Nah itu juga saya. Betul. Halo. Oke. Masuk. Ya. Nah, kemarin aku sempat lihat produknya juga ya. Apa sih yang dikemas Mas Indra tuh? Ada produk yang kertas daluang ini hasilnya dari menumbuk saya ini bisa untuk beli sapu lah untuk merenung. Kami mempunyai pohon kamboja yang banyak, bunganya berguguran, setiap waktu tidak dimanfaatkan. Akhirnya kami berpikir dari kamboja ini bisa dibuat apa ya? Pertama kami berpikir parfum, lilin, tapi itu kan terlalu susah ya. Kamboja ini kesehatan pencernaan. Nah, dari situ iseng-iseng kalau bikin teh gimana? Ternyata setelah dicampur asam Jawa, mantap josnya sekali dan kita mempunyai keberanian, kalau sudah enak begini sebenarnya ya ada beberapa sahabat itu datang tak suruh nyoba, enak nggak? Enak, keluarga enak nggak? Enak. Lah baru saat itu kami mempunyai keberanian untuk di launching aja mumpung seperti ini. Bisa paling nggak bisa untuk memberi sapu, bisa untuk memberi sulak, bisa untuk bersih-bersih, siram-siram kan seperti itu. Yang jelas tetap produktif lah ya. Oke, Mas Indra baru ngambilin sampel sepertinya, ngambilin sampel teh Kamboja. Jadi teman-teman yang pengen nyobain tehnya bisa langsung japri. Ya.
Tehnya seperti ini, Mbak. Wah, ini nggak promosi loh. Wah, ya harus promosi. Kami di sini ada terbagi 3 ya, ada gula batunya, ada asam jawanya, dan bunga sekartaji, bunga kamboja khas dari kami. Jadi harum, pengeringan matahari. Seperti itu. Keren banget. Ide-idenya muncul karena dari alam The sekitar, dari lingkungan The terdekat power gitu ya. of kepepet, Mbak. The power of kepepet itu memunculkan wahyu tumurun, wahyu yang luar biasa. Berlaku di semua. Iya. Power of kepepet itu berlaku di semua lapisan masyarakat deh kayaknya. Terus, Mbak. Itu produksinya tiap hari ya masih berarti ya? Tiap hari berproduksi, Mbak. Jadi paling setiap hari itu bikin 3 ataupun 2 ataupun 5 itu tergantung. Ini juga siap antar juga di area Bantul. Nah, ini gambarnya ini ada anak-anak dan kami yang sedang pentas di Ratu Boko ini yang sedang kehujanan. Nah, ini menjadi kenangan kami. Mayangnya beber, hujan penuh halilintar itu kita main di sini, Mbak. Luar biasa sih. Ya, Luar biasa banget. mantap. Dan untung nggak luntur ya itu. Enggak, Mbak. Udah aman. Oh, bibit-bibitnya gimana Mas kabarnya sekarang? Masih dikembangbiakkan terus yang pohon Oh, yang buat itu kemarin beberapa hari yang lalu pohon Bodhi yang konon katanya Buddha Siddhartha Gautama itu bermeditasi di bawah pohon Bodhi itu kami kembangkan. Kemarin ada satu tamu yang kami beri Bodhi, pohon Bodhi, pohonnya Sang Buddha. Ketika ada dari Dinas Kebudayaan, ada Mas Nanang yang dia tinggal di Mangunan, di daerah pegunungan Imogiri sana. Maaf, Mas Nanang bilang, saya tak mengembangkan di Imogiri, Mas. Saya beri lagi. Jadi ini cita-cita kami. Kami tidak perlu menunggu dan menunggu, kami malah kecil tapi memberi. Kalau bisa, walaupun kecil, tapi menyala-nyala. Seperti itu. Tidak dipungut biaya asal datang ke sini, Mbak. Kan seperti itu. Dan satu lagi, jika stoknya bibitnya masih, pasti saya kasih, Mbak. Itu memang salah satu cita-cita kami, ya museum ya peduli sama lingkungan, Mbak. Apalagi kemarin kan pas Hari Lingkungan Hidup Dunia. Iya, iya. Oh iya, pas bener banget kemarin. Iya, pas. Boleh, aku udah balik Jogja nanti mau ikut menanam bibitnya. Iya, Mbak. Daluang yang bisa diproses itu luar biasa itu, nanti menjadi potensi dan daya tarik tersendiri karena kertas itu memang sudah melegenda sejak lama, sejak era Hindu-Buddha, era para wali pun digunakan untuk membuat Al-Quran kuno, serat Anbyo, dan berbagai serat-serat lainnya dulu pakai kertas itu. Nanti bisa workshop sama saya. Woi, siap. Semoga kondisi segera membaik dan kita bisa bertemu secara langsung gitu ya, nggak lagi virtual. Amin. Yeah. Oke, Mas Indra, ada pesan nggak buat anak muda nih tentang wayang beber? Ya, mungkin pesannya sederhana saja. Untuk generasi muda, generasi milenial yang sangat saya banggakan. Jadi ketika saya melakukan ritual spiritual perjalanan kehidupan, ketika saya jalan-jalan kemana-mana jauhnya di sana, saya mendapati bahwa setiap bangsa itu ternyata mengagumi Indonesia. Indonesia itu peradabannya sudah berabad-abad ribuan tahun yang lalu dengan segala perbedaan, kita bisa hidup damai berdampingan. Indonesia merupakan surganya filosofi. Indonesia surganya mitologi, Indonesia surganya bahasa simbol. Bahkan para dewata yang disimbolkan di Indonesia luar biasa banyaknya. Apa pentingnya sebuah simbol, apa pentingnya sebuah seni. Jadi kita bisa lihat, ketika ada, ini yang saya sering ceritakan ke Mbak Esti, ketika ada, ini simpelnya ya Mbak, ketika ada gerhana matahari, orang sekarang sudah bisa melihat dengan teleskop.
banyak orang yang mungkin kurang memahami bilang bulannya Caplok Buto itu adalah sesuatu hal yang bodoh, simbah dulu kita bodoh, tanpa mau mengerti bahwa itulah ekspresi sastra, karya-karya sastra pujangga-pujangga masa lalu. Bahwa yang namanya gerhana bulan di Caplok Buto itu mengartikan saat Batara Kala memakan matahari, memakan sang surya. Itu menandakan tiada yang abadi kecuali sang waktu. Nah, jika dengan satu cerita itu saja kita bisa membuat satu narasi yang luar biasa. Misal, di Amerika, Mbak, ada kelelawar aja bisa jadi film Batman. Ada laba-laba bisa jadi film Spiderman. Ada apa lagi di sana? Kita punya ribuan cerita rakyat yang luar biasa. Kenapa kita tidak bangga dengan itu dan kita angkat menjadi sebuah kekuatan cerita kita? Karena bangsa yang besar itu bangsa yang bisa mempengaruhi budaya kita kepada budaya orang lain. Saya beri contoh, Mbak. Ternyata akhir-akhir ini saya yang telat tahu. Dikasih tahu oleh seorang peneliti, tokoh peneliti relief, namanya beliau Bapak Bambang. Beliau bertanya pada salah satu candi, relief Candi Mendut, itu kan ada adegan kucing dengan tikus. Lah, ternyata baru-baru ini yang namanya perusahaan perkartunan yang membuat kartun Tom and Jerry itu mengaku bahwa Tom and Jerry ini terinspirasi dari Candi Mendut. Tom and Jerry yang begitu dikenal setiap anak-anak, setiap balita di seluruh dunia itu berasal dari kita. Nah, itu tentunya buat generasi milenial hanya untuk sebuah motivasi saja. Kita itu bangsa yang besar. Kawanku semuanya, kita itu bangsa yang besar. Setidaknya kita percayalah pada kekuatan bangsa kita, percaya pada kearifan lokal yang kita punyai. Bangsa-bangsa di dunia itu yakin menghargai banget sama kita. Tapi kalau kita sudah acuh tak acuh, cuek, malah kita menggandrungi, bahkan tergila-gila dengan budaya luar, lah itu yang akan tergerus terus. Budaya-budaya kita akan semakin hilang, walaupun sedikit demi sedikit. Nah, pesanku untuk para milenial, untuk ini supaya kita menjadi negara yang disegani lagi seperti zaman dulu kala. Begitu, Mbak. Amin. Terima kasih, Mas Indra. Semangatnya, inspirasinya luar biasa. Mas Indra ini salah satu anak muda yang sangat-sangat menginspirasi dan semoga terus bisa membuat ide-ide baru tentang perwayangannya, wayang beber terutamanya. Amin. Dan semakin banyak yang berkunjung. Ya, nanti dibantu juga jenengan itu juga membimbing kami karena kami masih belajar. Mbak Esti sudah banyak membantu kami. Terima kasih. Kita saling bantu, bersatu padu, Mbak. Sama ya, Mas. Thank you ya, Mas. Udah mau join, sharing. Semoga nanti ada waktu kita bisa bertemu kembali secara langsung. Ya, semoga sedikit bisa membantu Mbak Esti dan kawan-kawan semua. Kami tunggu hasilnya ya, Mbak ya. Ya, selamat siang. Ya, rayu. Oke, gimana Mas? Gini Mbak, ini mudra wayang beber. Oke. Nah, ini kan wayang beber, siap. Ini yang dilepas, jarinya dilepas. Nah, di kotak gini. Nah, siap. Nah, itu sudah itu mudra itu. Ini adalah mudra wayang beber ciptaan Museum Wayang Beber Sekartaji. Siap. Ini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mudra wayang beber. Sudah menyaksikan. Selamat siang Mas Indra. Selamat siang, sampai jumpa lagi Mbak Rayu. Oke, thank you.